selamat siang. Selamat datang di channel saya. Saya atas nama Siti Mufida, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Islam Makassar. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu makna belajar dan pembelajaran. Yuk simak video ini. Belajar dan pembelajaran adalah suatu proses yang tidak akan pernah berakhir sejak kita lahir hingga akhir hayat. Proses ini terus berjalan. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran? Mari kita bahas. Oke, teman-teman, kita mulai dengan pengertian belajar. Pengertian belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman dan ada beberapa menurut para ahli, yaitu menurut Omar Hammalit yang menyebutkan belajar sebagai modifikasi atau penguatan perilaku melalui pengalaman. Menurut Walter Whitehead menyatakan bahwa belajar melibatkan perubahan kepribadian yang mencakup keterampilan, sikap, dan pengetahuan baru. Menurut Gardner menyebutkan belajar sebagai perubahan kemampuan yang bertahan lama. Menurut Figure melihat belajar sebagai proses adaptasi pengetahuan melalui pengalaman. Menurut Skinner, belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi karena adanya penguatan. Jadi, belajar adalah proses aktif yang melibatkan interaksi kita dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku dan pemahaman. Baik teman-teman, kita akan membahas apa sih itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi dalam suatu lingkungan belajar pendidik dan peserta didik. Jadi, meskipun berbeda, belajar dan pembelajaran ini saling berkaitan. Pembelajaran yang efektif dapat memfasilitasi proses belajar yang optimal. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung proses belajar. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan apa sih itu teori belajar. Teori belajar yaitu teori terbagi menjadi dua, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme itu yang dipelopori oleh Skinner, Pavlov, dan Thorndike menekankan pentingnya penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Teori yang kedua itu teori psikologi Gestalt yang menekankan bahwa belajar adalah proses yang menyeluruh di mana individu beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun syarat-syarat pembelajaran yaitu yang pertama itu kesiapan. Kondisi fisik, mental, siswa harus siap. Misalnya, sebelum ujian, siswa perlu cukup istirahat agar dapat fokus melaksanakan ujian itu. Yang kedua itu motivasi. Dorongan motivasi itu seperti dorongan internal untuk belajar. Misalnya, kita sebagai seorang guru dapat memberikan motivasi dengan menjelaskan manfaat pembelajaran dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga, perhatian. Fokus siswa terhadap materi, misalnya dengan menggunakan teknik belajar efektif seperti diskusi kelompok untuk menjaga perhatian siswa agar siswa lebih dapat mendalami pembelajaran ini. Yang keempat itu persepsi.
proses siswa menerima dan memahami informasi. Kita sebagai guru dapat bisa menggunakan berbagai media untuk membantu siswa mempersepsi konsep abstrak. Adapun fungsi pembelajaran yaitu sebagai fungsi sumatif, yaitu menilai hasil akhir belajar seperti mengadakan ujian akhir semester untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara keseluruhan. Yang kedua, fungsi penempatan, yaitu menentukan posisi siswa dalam proses pembelajaran, misalnya melalui tes diagnostik untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa. Yang ketiga, fungsi sumatif, yaitu menilai hasil akhir belajar seperti ujian akhir semester untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan dan latihan. Siswa perlu melakukan latihan berulang untuk menguasai keterampilan baru. Contohnya, siswa mempraktikkan permainan alat musik seperti piano untuk meningkatkan keterampilan bermain. Yang kedua itu minat dan usaha. Minat yang tinggi dalam suatu mata pelajaran mendorong usaha lebih besar. Misalnya, siswa yang tertarik pada biologi lebih aktif dalam proyek laboratorium. Yang ketiga itu kondisi fisik. Kesehatan fisik siswa sangat mempengaruhi kemampuan belajar. Misalnya, siswa harus cukup tidur dan makan sehat akan lebih siap belajar. Itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton.